rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Di seluruh tanah air. Salam hormat selalu buat kakak-kakakku dan senior-seniorku, baik di snack video ataupun di YouTube. Mohon maaf sebelumnya. Perkembangan, maka saya tidak bosan-bosannya menekan ini, jangan pakai uang, jangan pakai uang, jangan pakai uang. Kalau masalah psikotes gampang mempelajari, 1 hari 2 hari selesai kelas psikotes itu. Namun kesehatan, kalau psikotes akademik asal kita mau belajarnya sudah sehat, tapi kalau kesehatan tanpa kita jaga tidak bakal selamat kita. Percayalah omongan saya. Jadi percayalah omongan saya. Jadi jika ada yang meminta uang untuk masuk polisi, laporkan segera ke Polda setempat. Saya janji akan membantu, mendukung adik-adikku yang membuat laporan. Saya dampingi. Bukan saya sakit hati sama polisi, saya kesal sama oknumnya. Semoga Bapak Kapolri, Bapak Presiden tahu ulah-ulah oknum di bawah-bawah ini. Bagi rekan-rekan satu institusi saya tidak senang dengan saya, alhamdulillah Allah yang Maha Kuasa yang menyaksikan semua. Yakinlah adik-adikku atau rekan-rekanku semua bahwa apabila kita mampu menghadapi segala ujian-ujian atau seleksi tes kepolisian tersebut, kita tidak akan bisa orang menggugurkan kita kecuali kesalahan dari kita. Apabila kesehatan Anda betul, tidak ada masalahnya. Namun saya mohon 2 minggu sebelum melaksanakan tes, kita harus persiapkan diri di bidang kesehatannya. Seperti kuping atau telinga itu sudah dibersihkan, segala ya kerak-kerak atau bagaimana kan. Jadi sudah dibersihkan, dinyatakan bagus oleh dokter THT, baik itu tenggorokan tidak ada amandel ataupun tidak ada pengaruh lain, mata, telinga, hidung tidak ada bermasalah, itu sudah pasti lulus pada kesehatan untuk bagian THT. Karena dokter itu dimanapun sedunia ini ilmunya sama, tidak ada bedanya. Hasil dari check up itu simpan. Gunanya apabila terjadi kita tidak sesuai dengan hasil yang kita dapati atau gugur, kita bisa komplain. Kesehatan saya salahnya di mana? Ya? Jika kesehatan kita bagus, mulai dari mata, telinga, hidung, gigi,
seluruh tubuh fisik, terus prekokel dan preses dinyatakan oleh dokter ataupun rumah sakit tempat kita check up bagus, yakinlah Anda tidak usah ragu, itu sudah pasti lulus di bidang kesehatannya. Namun dalam hal ini, meskipun kesehatan kita bagus, jangan kita bergadang malam, karena pengaruhnya sangat besar. Bergadang malam, apalagi besok kita mau melaksanakan tes, malam ini kita bergadang dan tidak tidur, otomatis Anda naik, akan bagus. Apabila jika sampai per 100, tensi kita pernya per 100, mati total kita. Jadi tensi yang normal, ya, tensi yang normal bagi usia 18-19 itu 100 atau sampai 120 kan, 120 per 60 atau 70, 80, jangan 100. Kalau 100 itu berarti tinggi, itu sempoyong. Kalau 100 itu sempoyong kan, sudah bisa jatuh ke bawah. Jadi jangan Anda berjaga malam atau bergadang selama mengikuti tes. Belajar dan istirahat yang cukup. Kalau masalah psikotes, itu hal yang sangat gampang sekali psikotes itu. Cukup modal kita, psikotes itu kita harus ngerti dan cepat tangkas dalam perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan. Itu modal psikotes. Psikotes itu harus kita mampu menganalisa suatu pertanyaan. Kenapa gunanya itu? Psikotes itu mengkaji sebatas mana tingkat emosi kita. Seperti kecermatan, kan ada yang berupa angka, simbol, huruf. Itu kecermatan ya. Itu menguji kecepatan kita. Dan bagi untuk yang mau ikut TNI, kalau dulu kan saya waktu tes itu zaman ABRI, tidak seperti sekarang psikotesnya. Psikotesnya sama dengan TNI, pakai hitungan koran, pakai penggambar. Jadi kalau psikotes deret angka itu sangat gampang sekali. Angka yang pertama dan angka yang kedua kita lihat pertumbuhan, kita coba dulu, tarik, tarik. Misal 2 ke 4. Terus selanjutnya 6. Permintaannya apa? 2, 4, 6. 2, 4, 6 itu kalau kita ceroboh kita bisa kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8, bukan 6. Jadi diulangi lagi, berarti nggak bisa dikali. Apa? Ditambah 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti rumus sudah mulai ketemu 1. Berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu rumusnya.
Misalnya tadi kan 2, 4, 6 itu tariknya. Nah, misal ketemu kayak soal itu terserah. Yang angka pertama kita bikin 2, 3, 4 misalnya 2, 3, 4. 2 ini kita langkah 2 angka ini 3 sama 4 ke langkah tarik, kemudian 4 lagi, langkah lagi 2. Nah, seperti maaf ya. Nah, ini saya serba manual. Bisa saya jelaskan serba manual karena keterbatasan ya kelengkapan gitu. Saya tidak bertujuan apa-apa untuk berbagi ilmu, memang niat dari hati saya. Semoga Allah merestui dan meridhoi. Jujur, kalau mengenai uang, siapa yang tidak mau uang? Semua manusia butuh uang. Tapi tujuan saya bermain snack ataupun membuat channel YouTube bukan untuk mencari uang, bukan untuk mengejar monetisasi. Saya tulus dan ikhlas ingin berbagi ilmu. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat bagi adik-adik para remaja di seluruh Nusantara. Kenapa saya berkata demikian? Jika saya betul-betul ingin mencari uang di YouTube, saya lengkapi semua kelengkapan saya. Jadi tidak, saya tampilkan channel saya seadanya, melambangkan jati diri saya. Saya masuk polisi seadanya juga, tanpa bantuan, saya berusaha sendiri. Mohon maaf, ini telah menyimpang. Orang tua saya hanya penjual lontong. Setiap hari menjual lontong, menjual gorengan dan pempek. Saya ikut perjualan juga. Di sanalah setelah tamat SMA, memang dulunya saya tidak ada cita-cita saya dan menjadi polisi, tidak ada. Saya ingin menjadi guru dulu, mengajar. Itu niat saya dari kecil, ingin jadi guru di sekolah. Jadi entah kenapa, mungkin nasib saya di polisi. Saya coba-coba ikut tes polisi. Memang benar, saya pernah dihina dan dilecehkan sama kawan juga. Berkata tidak akan lulus. Terjual pun rumah sama lontong-lontong ibumu itu tidak akan lulus. Itu kata rekan saya. Saya tidak sakit hati. Justru itulah yang memicu saya untuk lebih semangat. Akhirnya saya ikut tes. Saya mempelajari sendiri semua. Kalau dulu saya pelajari banyak, sampai butir-butir Pancasila, GBHN, itu saya pelajari semua. Saya menghafal, saya pelajari, memahami. Saya pahami sampai butir-butirnya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sampai 5. Walaupun jadi ternyata pada saat ujian cuma sekian persen yang keluar saya ini. Yang lebihnya ya seingat saya yaitu pelajaran SMP, SMA, matematika dan pengetahuan umum. Begitu. Sehingga saya lulus sampailah ke Pantohir. Entah kenapa pada saat itu, pada tahun 97, yang lulus dari untuk yang bisa masuk ke Pantohir itu 65. Ternyata dari 65 itu disaring lagi, diterima cuma 63. Jadi saya terbuang dari Pantohir. Jadi saya pikir-pikir, saya harus saya harus membahagiakan orang tua saya. Memang benar, saya sudah patah hati sudah. Jadi oleh panitia penerimaan yang bagian administrasi dipanggil, mana yang gugur dari Pantohir, jika kalian mau, kalian bisa rubah permohonan untuk menjadi Tamtama Polri tanpa tes lagi karena kalian sudah gugur Pantohir. Itu pada saat itu peraturannya. Udah saya bikin sehingga saya dapat jadi polisi. Dapatlah Tamtama merah 1 dengan mengikuti tes, dengan mengikuti pendidikan di Pekanbaru, di SPN Pekanbaru Gobah pada tahun 99. Kalau dulu ya proses tes kita lama, menunggu nomornya lama.
memakan waktu 1 tahun. 97 tes, 98 lulus dan masuk pendidikan sampai tahun 99. Itu. Makanya saya tekankan, tidak usah bermain uang. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatu bergantung padanya. Nasib takdir kita sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jangan ragu dan jangan takut, usah khawatir. Yang penting kita memenuhi syarat seperti yang kesehatan mengenai gigi atau mata sudah saya terangkan pada channel saya sebelumnya. Semoga adik-adik bisa ngerti, dan kakak-kakakku yang mempunyai anak para remaja, pemuda ataupun pemudi yang ikut tes, silahkan ikuti channel saya. Saya berjanji, saya akan bimbing. Saya akan bimbing di mana ragunya, semampu saya, pengetahuan saya akan ajarkan. Itu nomor saya, WA ataupun nomor HP saya ada tertera di profil saya. Bisa lihat di akun, sengaja saya expose semua data saya. Tidak masalah. Jika ada yang memerlukan saya sangat berterima kasih. Jika ada yang menelpon atau bertanya kepada saya ini gimana, ada tuh saya tidak tahu, saya akan cari tahu. Yang penting kita memenuhi syarat seperti yang kesehatan mengenai gigi atau mata sudah saya terangkan pada channel saya sebelumnya. Semoga ada di bisa ngerti. Dan kakak-kakakku yang mempunyai anak para remaja dan atau pemudi yang ikut tes, silahkan ikuti channel saya. Saya janji, saya akan bimbing. Saya akan bimbing di mana ragunya, semampu saya, pengetahuan saya akan ajarkan. Rindu tenggelam bersama